Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Hari Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu hospitality. Nah, tema hospitality ini merupakan bahasan yang wajib dipelajari pada mata kuliah pengantar hospitality oleh sarjana pariwisata, khususnya pada semester awal atau semester 1 biasanya, karena sifatnya pengantar. Sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan dulu, saya Hari Hermawan, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi pariwisata di Yogyakarta ya. Yogyakarta kota pelajar dan kota pariwisata. Nah, ini kalau mau ketemu saya atau mau berdiskusi mungkin terkait dengan tema-tema hospitality, dapat menghubungi saya di nomor berikut atau melalui email, atau bisa juga melalui blog pribadi saya di harihermawan.com. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait definisi dan konsep hospitality. Terus yang kedua, kita mungkin setelah mengetahui itu, kita akan membahas terkait perbedaan. Nah, ini tema-tema yang sering kali hampir mirip, namun ternyata sedikit beda pengertiannya, yaitu travel, tourism, dan hospitality. Ketiga, kita akan bicara terkait ruang lingkup bisnis hospitality. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini biasanya ditujukan untuk mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan apa itu hospitality, baik secara definitif maupun secara konsep. Kedua, mahasiswa mengetahui perbedaan pengertian antara travel, tourism, dan hospitality. Ketiga, mahasiswa mengetahui ruang lingkup hospitality dan pariwisata. Nah, apa itu tourism atau pariwisata? Ini yang sering kali menjadi pertanyaan gitu. Tourism atau berasal dari wisata ya, dimana wisata itu sendiri merupakan aktivitas seseorang keluar dari kesehariannya atau keluar dari lingkungan biasanya menuju lingkungan baru dalam waktu yang sementara. Nah, kepariwisataan itu sendiri melibatkan seluruh usaha yang mengakomodir kegiatan wisata tersebut. Kemudian travel merupakan segala bentuk usaha yang terkait dengan wisata. Nah, travel ini bisa meliputi biro perjalanan, akomodasi, itu juga bisa disebut travel industry, dan sebagainya. Nah, kemudian hospitality itu apa? Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita secara lebih mendalam pada sesi kali ini. Nah, ini pengertian tourism secara umum. Ini masih rujukannya lama, namun merupakan salah satu definisi atau konsep yang paling mudah dipahami, yaitu pariwisata merupakan aktivitas seseorang keluar dari temporary atau secara sementara, keluar dari tempat tinggal ke tempat yang berbeda atau yang tidak biasa untuk berbagai keperluan. Nah, dulu ada pengertian leisure atau senang-senang, tapi sekarang tourism itu banyak maknanya, sehingga saya mengambil teori ini karena lebih mengakomodir ya. Kalau dulu ya wisata itu seneng-seneng, tapi sekarang wisata itu ternyata banyak motifnya. Ada yang untuk seneng-seneng, ada yang untuk belajar budaya, ada yang pengen mengenal alam dan sebagainya, itu wisata. Ada yang untuk pengobatan, ini ada medical tourism namanya.
atau dan lain-lain. Sekarang ini definisi ini lebih bagus ya, for any reason gitu, untuk tujuan tertentu. Nah, bukan untuk senang-senang. Ada yang mendefinisikan untuk senang-senang, tapi beda-beda. Sehingga saya persilakan untuk mengambil definisi yang menurut Anda semua nyaman gitu ya. Menurut Anda semua nyaman. Kedua, travel merupakan segala bentuk industri yang mendukung perjalanan. Itu travel industri bisa meliputi hotel, itu bisa disebut juga travel industri, usaha-usaha transportasi, biro perjalanan wisata, dan sebagainya. Pokoknya segala usaha yang memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata itu bisa disebut sebagai travel atau industri perjalanan. Nah, ini bahasan kita. Sekarang apa itu hospitality? Hospitality secara umum bisa dimaknai sebagai keramah tamahan. Itu definisi yang umum, definisi yang simple, keramah tamahan. Nah, keramah tamahan ini banyak bentuknya, itu banyak sekali bentuknya. Nah, khususnya pada era saat ini itu, kalau keramah tamahan itu bisa yang secara umum kita maknai langsung, bertemu langsung, ngobrol langsung, seperti itu ramah tamah, yang ngobrol-ngobrol, senyum dan sebagainya, memperlakukan tamu dengan baik dan sebagainya. Namun di era digital ini mungkin definisi ini sedikit berbeda gitu. Jadi ramah tamah itu bisa juga mungkin menggunakan media seperti saat kita kali ini juga bentuk ramah tamah gitu. Atau saat kita kuliah melalui aplikasi Zoom, kita bisa bertemu tatap muka, ngobrol-ngobrol, bercanda melalui Zoom. Nah, itu juga bisa disebut ramah tamah. Bisa secara langsung, bisa secara tidak. Atau melalui media tertulis itu juga bisa. Kalau misalnya ada tamu yang nginep di hotel, terus suatu saat tamu itu dikirim email gitu kan, pada saat momen ulang tahun ada ucapan selamat ulang tahun dari hotel, itu juga bisa disebut keramah tamahan atau hospitality. Nah, secara pengertian banyak sekali hospitality bisa dimaknai banyak. Nah, ini bisa dimaknai atau bisa dilihat dari sudut pandang pribadi atau sudut pandang komersil, sudut pandang industri, corporate, dan venue gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa usaha hospitality ini merupakan keramah tamahan. Kalau ramah tamah itu berarti melibatkan dua orang yang berbeda, atau suatu interaksi lah, intinya begitu, antara tuan rumah selaku pelaku usaha dan guest atau tamu. Bisa tamu hotel, bisa wisatawan, bisa macam-macam. Itu pengertian secara umum ya. Nah, usaha yang melibatkan diri pada kegiatan ramah tamah, menerima tamu gitu, bisa hotel, bisa restoran, itu termasuk pada ruang lingkup usaha hospitality. Itu akan kita bahas secara lebih spesifik nanti. Kedua, dari pendekatan sosial, hospitality dapat dipahami sebagai membangun relasi atau hubungan, baik secara relasi materi ataupun relasi-relasi simbolik antara tuan rumah dan tamu. Nah, relasi itu kan banyak macamnya kan. Yang penting itu hubungan. Relasi juga bisa disimbolkan gitu. Kalau kita punya cincin pernikahan itu kan relasi simbolik. Saya dan pasangan saya memakai cincin. Nah, ini relasi kan, disimbolkan dengan cincin. Atau memberi bunga pada seseorang, nah, itu relasi ya, ada maknanya gitu. Ada makna tertentu. Mungkin kalau di dalam adat kita itu kan sangat kental sekali dengan budaya hospitality. Maka saat ada tamu, ada berbagai macam budaya atau tari-tarian yang dikhususkan, diciptakan untuk menyambut tamu. Nah, itu sebagai bentuk relasi simbolik ya, relasi simbolik. Nah, sebagai pendekatan komersil atau dari sudut pandang usaha, sudut pandang komersil, hospitality itu adalah bisnis gitu ya. Bisnis yang memiliki perhitungan untung rugi ya, ramah tamah benar, tapi di situ ada perhitungan bisnis.
Beda dengan kalau kita ketemu temen ngopi gitu kan, ngopi ngobrol-ngobrol, say hello gitu. Itu sekedar ramah tamah, tetapi kalau usaha hospitality berarti dari kegiatan ramah tamah menghasilkan keuntungan, bisa untung bisa rugi gitu. Nah, ini banyak sekali definisi lainnya, ada dari Oxford yang mengatakan hospitality sebagai ramah, itu pengertiannya masih umum ya. Nah, atau mungkin ada yang mengartikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa untuk tamu ataupun wisatawan. Ini maknanya luas. Kalau hotel ya biasanya sebutannya tamu, kalau kita di destinasi ya wisatawan. Atau kalau di perusahaan jasa mungkin sebutannya customer gitu, sama. Nah, dari pendekatan pribadi atau sudut pandang pribadi, hospitality dapat dimaknai sebagai penyediaan usaha atau penyediaan makanan, minuman, serta akomodasi untuk tamu dengan genuine concern atau perhatian yang tulus. Jadi tidak semata-mata bisnis, tidak semata-mata transaksional. Tapi dalam mengelola bisnis hospitality ini, kita harus memberikan perhatian yang tulus kepada tamu, menciptakan pengalaman yang berkesan, sehingga nanti tamu itu puas, tamu itu seneng, tamu itu happy, dan nantinya akan loyal gitu. Nah itu ya, ada sisi ketulusan juga selain bisnis. Jadi tidak semata-mata kamu beli saya kasih gitu kan, enggak. Kalau jual gue beli, tidak seperti itu. Nah, ruang lingkup hospitality, kalau dari fenomena yang terlihat saat ini, berbagai usaha itu sudah mengarah pada hospitality oriented. Kalau dulu hospitality ya taunya hotel gitu lah, taunya hotel. Usaha hospitality ya usaha hotel, usaha pariwisata. Tapi sekarang ternyata tidak. Banyak pendekatan-pendekatan pelayanan pelanggan itu yang mengakomodir nilai-nilai hospitality dalam pelayanannya. Nah, mungkin kalau kita lihat perubahan yang terjadi itu pada security ya, security bank. Kalau dulu security itu kesannya ya sangar gitu, serem. Tapi ternyata sekarang enggak, security itu dicari yang ramah juga gitu. Walaupun dia security, dia juga harus ramah, bisa memperlakukan customer dengan baik, bisa menyenangkan, atau sikapnya itu menyenangkan, tidak judes, tidak jutek, dan sebagainya. Nah, terus mungkin sekarang banyak diterapkan pada SPBU gitu. Ada jargon 3S, senyum, salam, sapa. Itu juga nilai-nilai hospitality yang ditanamkan gitu. Yang tujuannya adalah menciptakan experience bagi pelanggan yang datang di situ itu seneng gitu, nggak dilayani dengan jutek, judes, itu nggak boleh ya. Mungkin sekarang di retail juga sama ya, perusahaan retail seperti Alfamart, Indomart itu juga sudah menerapkan hospitality ya. Kalau kita ingat pernah belanja di Alfa gitu, nggak sebut merek gitu, di Alfa gitu, itu sering kita dengar kasirnya bilang gimana ya kalau Alfa itu ya, selamat datang gitu, apa ya, selamat datang di Indomaret gitu, selamat datang di Alfa gitu. Ya, itu seperti itu, pelayanannya harus seperti itu untuk saat ini gitu. Nah, jadi hospitality ini sebenarnya luas, tidak hanya domainnya pariwisata untuk saat ini. Namun pada mata kuliah pengantar hospitality ini kita memberikan batasan untuk pembelajaran, jadi biar lebih fokus. Dan umumnya pada berbagai buku-buku hospitality itu mengelompokkan usaha hospitality itu pada 3 segmen yaitu. Yang satu itu food and beverage atau segmen makanan dan minuman, itu bisa meliputi restoran, kafe gitu. Kafe kita bisa datang seneng-seneng gitu kan, ngobrol-ngobrol di kafe, suasananya enak, lingkungannya nyaman, ada musiknya yang menyenangkan, itu usaha hospitality. Tidak sekedar makan, tidak datang untuk makan terus pulang, tidak. Jadi ada nilai-nilai hospitality-nya.
kafe-kafe barat itu kan, atau restoran-restoran barat itu kan sudah maju pelayanannya. Restoran kita pun sebenarnya tidak ketinggalan, saat ini sudah sangat bagus sekali. Angkringan di Jogja itu juga hospitality banget, pelayanannya ramah banget, di situ suasananya enak, minum di situ bisa berjam-jam sambil ngobrol sambil beramah tamah, itu juga bisa masuk itu, usaha hospitality, karena itu masuk pada segmen F&B, food and beverage. Kedua, hospitality itu ada pada usaha lodging atau usaha-usaha penginapan. Nah, di jenisnya macam-macam, ada hotel, ada motel, motor hotel, ada resort, sebutannya macam-macam. Ada resort, ada hotel pun macam-macam, ada city hotel, ada hotel resort, ada homestay itu kalau di tempat kita gitu. Ada villa, ada penginapan, ada yacht hotel dan sebagainya. Itu lodging ya, atau industri-industri penginapan, karena menerima tamu ya, dan biasanya disambut atau dilayani dengan ramah tamah. Nah, ketiga itu pada segmen usaha rekreasi dan entertain. Nah, ini luas sekali ya. Segmen ini luas sekali. Kalau rekreasi itu bisa semacam industri wisata, wahana wisata, theme park, taman bertema itu seperti di Dufan, Trans Studio gitu, Disneyland dan sebagainya, itu masuk pada rekreasi, industri-industri rekreasi. Tempat wisata gitu, sekarang ya sama, di pantai itu bisa dimaknai sebagai rekreasi, destinasi wisata. Terus ada bidang-bidang entertain yang masuk pada entertainment ini bisa konser seperti itu, usaha-usaha kreatif sekarang ini itu masuk ke situ, usaha-usaha hiburan macam-macam sifatnya. Nah, itu mungkin dari ruang lingkup hospitality. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya lingkup hospitality itu luas, nggak hanya 3 ini saja. Cuma ini hanya untuk keperluan pembelajaran kita batasi pada 3. Karena 3 ini kalau kita breakdown lagi itu sebenarnya banyak gitu kan, jenis dan macamnya. Namun pada kenyataan di lapangan sekarang hampir semua bisnis itu sudah hospitality oriented atau mengarah kepada pelayanan yang ramah tamah gitu, yang menyenangkan, mengarah pada kepuasan tamu, mengarah pada penciptaan experience atau pengalaman yang menyenangkan di tempat kita dan sebagainya. Nah, ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan definisi dan konsep hospitality. Berikut ruang lingkupnya. Pada pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas secara lebih detail gitu terkait dengan hospitality. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang tidak jelas atau pengen berkonsultasi secara lebih jauh, dapat menghubungi saya pada nomor ataupun email yang saya sampaikan tadi. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam